Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Ananda kelas 2A, kelas Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tematik, yaitu tema 2 ya. Silakan disimak. Tema 2 yang berjudul Anak Islam Bermain di Lingkungan. Kali ini muatan bahasa Indonesia mengenai keragaman benda. Keragaman benda di sini ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat seperti di halaman 52, itu contohnya ada mainan truk, mainan kereta api, dan yang lain-lain di situ ya, itu contoh benda padat. Kemudian contoh benda cair bisa dilihat di halaman 59 ya. Itu ada air di situ. Air di dalam gelas, itu contoh benda cair. Kemudian contoh benda cair lainnya banyak ya. Seperti sirup, susu cair, kecap, dan lain-lain. Kemudian contoh benda gas adalah udara. Udara di mana? Kalian tentunya pernah melihat balon ya. Balon yang ada di dalam udara itu contoh benda gas. Kemudian ada lagi udara di dalam ban sepeda, itu juga contoh benda gas. Kemudian ada juga oksigen. Apa itu oksigen? Oksigen itu yang kita hirup setiap hari. Itu adalah contoh benda gas ya. Untuk lebih memantapkan, silahkan dikerjakan latihannya yang Ibu cantumkan setelah slide ini. Muatan PPKN. Muatan PPKN ini bisa Nanda lihat di halaman 56. Di halaman 56 membahas tentang adab bermain. Apa itu adab bermain? Adab bermain itu adalah aturan bermain. Nah, di situ adalah aturan bermain di rumah sendiri ya. Di situ ada 6 aturan. Silakan dilihat ya. 1. Memilih teman bermain yang soleh, yaitu yang teman yang berakhlak baik, tidak suka membuat keributan, tidak suka berbohong. Nah, itu 1. Aturan bermain 1, memilih teman yang soleh, yang berakhlak baik. Yang kedua, memilih permainan. Nah, kita harus memilih permainan yang bermanfaat itu ya, yang bermanfaat dan tidak berbahaya. Kemarin sudah belajar kan permainan apa saja yang dilarang. Nah, itu harus dihindari. Kemudian menghindari permainan yang berbahaya, misalkan tidak main benda tajam dan lain sebagainya. Kemudian aturan yang ketiga, ingat waktu. Nah, ingat waktu, apa maksudnya? Nah, ingat waktu itu, kalau misalkan sudah datang waktu sholat, ya ditinggalkan mainnya, diakhiri dulu, sholat dulu. Kemudian waktunya membantu orang tua dulu, waktunya belajar dulu. Nah, jadi tidak boleh main terus. Nah, itu adalah aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat itu adalah ketika ada teman yang marah, menasehati dengan cara yang baik. Menasehati teman dengan cara yang baik. Tuh, ya, adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, melerai teman yang bertengkar. Melerai itu apa ya? Melerai itu mendamaikan mereka supaya mereka tidak bertengkar lagi. Kenapa? Karena bertengkar itu tercela dalam agama Islam. Ibu yakin kalau kelas 2A tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang bertengkar. Semua baik-baik, semua rukun, ya kan? Kemudian adab bermain di rumah yang keenam adalah merapikan kembali mainan dan membersihkan tempatnya. Itu adalah adab yang keenam ya.
Itu adalah aturan bermain di rumah. Nah, sekarang Ibu tambahkan nih, ada aturan bermain di rumah teman. Apa itu aturannya ya? Nih aturannya 1. Ucapkan salam ketika mau masuk. Itu 1. Yang kedua, jika tidak dipersilakan masuk, jangan masuk dulu. Nah, maksudnya yang kedua yaitu masuk setelah dipersilahkan. Kemudian aturan yang ketiga, sopan. Apa itu sopan? Sopan itu ya, apa itu namanya? Tidak lari sana, tidak lari sini ya, harus sopan. Kemudian aturan yang ketiga, tidak teriak-teriak ya. Jadi bicaranya yang biasa saja, yang pelan-pelan, yang sopan. Tuh, yang aturan keempat, tidak masuk kamar pribadi teman kita. Tidak boleh kita masuk di kamar ya. Kemudian aturan yang kelima apa? Meminta izin jika akan memakai barang ya. Meminta izin jika akan memakai barang punya teman. Misalnya mau pinjam mainannya. Nah, kita harus izin dulu. Kalau tidak diizinkan bagaimana Bu Guru? Ya jangan ya. Kita harus meminta izin. Kemudian aturan yang keberapa tadi? Yang keenam, sama dengan aturan main di rumah. Merapikan kembali dan membersihkan. Itu adalah aturan bermain di rumah teman. Oke. Untuk latihannya, silakan Ananda mengerjakan di halaman 57. Cukup dikerjakan di buku paket ya. Nanti dikirim di Japri Putri, Japri Telegram. Baiklah, semoga Ananda sekalian paham muatan PPKN kali ini. Untuk muatan matematika, silakan dibuka halaman 95. Di situ kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, di situ salah ketik. Perhatikan penjelasan dari Bu Guru ini. Oke, di situ 265 dikurang 137. 265 dikurang 137. Ya, baiklah, kita gunakan atau kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Ya, 265 itu terdiri dari 200 ditambah 60 ditambah 5. Kemudian 137 terdiri dari 100 ditambah 30 ditambah 7. Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan dari satuan dulu. Nah, kita lihat ini satuannya 5 dikurang 7 tidak bisa kan? Nah, kita pinjam dulu ke puluhan. Jadi 60-nya kita pinjam dulu 10. Nah, perhatikan. Jadi begini, 200 ditambah. Nah, 10 dipinjam 60 dipinjam 10 masih berapa? Masih 50. Kemudian loh, 10-nya kemana Bu Guru? Nah, 10-nya kita tambahkan ke 5. Jadi 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian yang di bawah tetap ya, 100 ditambah 30 ditambah 7. Oke, sekarang kita saatnya melakukan pengurangan. Nah, kita tarik garis. Jangan lupa tanda kurang, seret. Nah, perhatikan. Nah, di sini satuannya menjadi di sini menjadi 15. Kenapa menjadi 15? Karena tadi di sini kan 5 dikurang 7 tidak bisa. Makanya kita pinjam di
puluhan tadi 60 kita pinjam 10 menjadi kita tambahkan ke 5 tadi menjadi 15. Perhatikan kita kerjakan dari satuan. Nah, ini satuannya menjadi di sini 15 ya. 15 dikurang 7 berapa? 8. Kemudian kita masuk di puluhan. 50 dikurang 30 berapa? 20. Kemudian kita masuk di ratusan. 200 dikurang 100 100. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan aja 128. Nah, mudah aja kan? Gampang. Nah, sampai di sini. Siapa yang belum paham? Nah, Ibu yakin semua paham ya. Oke, itu adalah pengurangan bersusun panjang. Untuk latihannya silakan dikerjakan di halaman 97 nomor 1 dan 2 saja. Bismillah, saatnya kita bermain. Perhatikan, Bu Tri punya permainan baru. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 mangkok kecil. 3 mangkok kecil ya. 3 mangkok kecil ini mau diisi apa ya kira-kira? Biasanya itu isinya apa ya? Bubur dan lain sebagainya ya kan? Sekarang Ibu mau isi sesuatu. Perhatikan, Ibu mempunyai beberapa ini apa namanya? Pokoknya ini yang bisa diisikan. Perhatikan, Ibu mau isi masing-masing mangkok ini mau Ibu isi 2. Ya, Ibu isi 2. Mangkok ke 1 isi 2. 1, 2. Mangkok kedua Ibu isi 2 juga. 1, 2. Dan mangkok ketiga Ibu isi 2 juga. 1, 2. Nah, perhatikan. Jadi masing-masing Ibu isi 2 ya. Ibu isi 2. Sekarang setelah masing-masing diisi 2, Ibu akan tumpah semuanya. Akan Ibu jadikan 1 ya. Mulai mangkok 1 kita tumpah. Ya, mangkok 2 kita tumpah jadikan 1. Mangkok ketiga kita tumpah juga jadikan 1. Setelah itu kita hitung ada berapa semuanya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari ketiga mangkok tadi yang berisi masing-masing 2 kotak ini akan atau berjumlah 6. Apa itu permainan apa ya kira-kira? Itu adalah permainan bentuk perkalian. Iya, itu. Itu bentuk perkaliannya adalah 3 kali 2. Ada berapa 3 kali 2? 3 kali 2 ada 6. Sampai di sini siapa yang belum paham? Baiklah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Perhatikan. Di sini Ibu mempunyai 3 mangkok atau 3 tempat ya. Masing-masing tempat atau masing-masing mangkok mau Ibu isi masing-masing 2 kotak. Ya. 2 kotak kecil ini kita isi 1, 2. Mangkok kedua kita isi lagi 1, 2. Mangkok ketiga kita isi lagi 1, 2. Sudah, semuanya isinya sama, masing-masing isinya 2. Setelah itu kita tumpah jadikan 1 dari masing-masing mangkok ya. Mangkok ke 1, mangkok kedua, mangkok ketiga. Nah, semua sudah ditumpah. Setelah ditumpah, marilah kita hitung semua berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, setelah ditumpah semuanya jumlahnya 6. Itu tadi adalah permainan bentuk perkalian. Perkalian berapa? Perkalian
3 kali 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu. Baiklah, kita coba yang kedua ya. Kita coba yang kedua. Sekarang Ibu mangkoknya Ibu kasih 2 aja deh. 2 aja. Sekarang tuh 2. Nah, masing-masing mangkok mau Ibu isi 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak kedua juga sama, kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita tumpah semuanya jadikan satu. Kita tumpah juga. Nah, setelah itu kita hitung bersama-sama berapa jumlah semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi itu tadi adalah bentuk perkalian 2 kali 5. Berapa? 2 kali 5. Jadi 2 kali 5 itu sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tadi adalah perkalian 2 kali 5 sama dengan 10. Sampai di sini semoga anak-anak sudah paham. Nah, bisa mencoba di rumah dengan perkalian yang lain dengan alat atau bahan yang ada di rumahnya masing-masing ya. Jangan memaksakan harus seperti Bu Tri, tidak harus ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada di rumah. Muatan SBDP kali ini kita kembali ke halaman 40 ya. Silakan dibuka halaman 40 di alinea terakhir tentang larangan bermain sesuatu yang berbahaya. Di situ sesuatu yang berbahaya contohnya itu memakai benda tajam. Benda tajam di situ macam-macamnya. Dicontohkan pisau, golok, gunting, dan lain sebagainya. Nah, itu kita dilarang bermain sesuatu yang berbahaya. Nah, kenapa dilarang? Apa alasannya dilarang? Karena jika kebetulan kena, maka bisa berbahaya bagi orang lain. Nah, kita membahayakan orang lain itu, kita akan mendapat dosa. Begitu. Kemudian muatan SBDP yang kedua adalah mengenai gerakan keseharian. Nah, sesuai dengan muatan PPKN tadi, ada bermain di rumah yang ke-6 tadi apa? Merapikan mainan. Nah, kita akan belajar gerakan merapikan mainan. Nah, gerakan merapikan mainan. 1. Ambil mainannya yang berantakan tadi, diambil. 2. Masukkan di tempatnya atau susun kembali di tempatnya. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan kembali bekas kita bermain ya, membersihkannya dengan cara disapu, dielap, bersihkan dengan kemoceng dan lain sebagainya ya. Jadi gerakan merapikan mainan ada 3. Apa tadi? 1. Mengambil mainan. Yang kedua, meletakkan di tempatnya atau menyusun di tempatnya kembali. Yang ketiga, membersihkan bekas mainan. Itu ya. Itu adalah muatan SBDP. Sampai di sini pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Mohon Ananda memperhatikan materi-materi yang Ibu berikan dan mencatat di buku catatan yang perlu dicatat. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan
PH lagi ya. Semoga semua sehat selalu, tetap diam di rumah, jaga kesehatan. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.